Halo, selamat siang teman-teman. Jumpa lagi pada mata kuliah puisi. Kali ini pertemuan ke-6. Jangan lupa ya, tulis absen di kolom komentar, tulis nama dan NIM. Kita akan membahas tentang penggantian arti. Penggantian arti ini menurut Rivatere disebabkan oleh penggunaan metafora dan metonimi dalam karya sastra. Nah, metafora dan metonimi ini dalam arti luasnya untuk menyebut bahasa kiasan pada umumnya tidak terbatas pada bahasa kiasan metafora dan metonimi saja. Hal ini disebabkan oleh metafora dan metonimi itu merupakan bahasa kiasan yang sangat penting hingga untuk mengganti bahasa kiasan lainnya. Di samping itu ada jenis bahasa kiasan yang lain yaitu simile, personifikasi, senekdoki, perbandingan epos, dan alegori. Metafora itu bahasa kiasan yang mengumpulkan atau menggunakan sesuatu hal dengan tidak mempergunakan kata pembanding. Kata pembanding itu contohnya bagai, seperti, bak. Nah, ini yang dimaksud metafora itu membandingkan tapi tidak menggunakan kata pembanding. Contohnya, sorga hanya permainan sebentar. Aku boneka, engkau boneka penghibur dalam mengatur tembang. Nah, kemudian ada lagi, sebentar saya perbesar dulu ya. Nah, contoh-contoh tersebut disebut metafora eksplisit, yaitu yang membandingkan dan pembandingnya itu dinyatakan. Kemudian di samping itu ada metafora implisit yang disebut hanya pembandingnya. Contohnya, di hitam matamu, kembang mawar dan melati. Nah, ini ibaratnya adalah matamu, hitam mata ini itu diibaratkan seperti bunga mawar dan bunga melati. Kemudian ini contohnya banyak lagi ya. Serasa apa hidup yang terbaring mati, memandang musim yang mengandung luka. Nah, kemudian maksudnya di sini itu hidup itu tak ada artinya ya kalau dia mengalami berbagai fase kehidupan itu penuh dengan penderitaan. Ada lagi 12 ekor serigala muncul dari masa silam merobek-robek hatiku yang celaka. Ini juga. Kemudian tadi sebetulnya sudah saya jelaskan ya, yang di awal itu penggantian arti disebabkan oleh metafora dan metonimi, yaitu menurut Rivatere. Yang dimaksud dengan metafora dan metonimi adalah bahasa kiasan dan umumnya, yaitu simile, metafora, personifikasi, senekdoki, dan metonimi. Misalnya dalam sajak Subagio. Nah, contohnya seperti ini dalam sajak Subagio ini. Dewa telah mati. Tak ada dewa di rawa-rawa ini, hanya gagak yang mengakak malam hari, dan siang terbang mengitari bangkai, pertapa yang terbunuh dekat kuil. Dewa telah mati, di tepi-tepi ini, hanya luar yang mendesir di dekat sumber, lalu minum dari mulut, pelacur yang tersenyum dengan bayangan sendiri. Bumi ini perempuan jalang, yang menarik laki-laki jantan dan pertapa. Kerawa-rawa mesum ini dan membunuhnya pagi ini. Nah, ini maksudnya dewa telah mati itu bahwa tak ada dewa di rawa-rawa ini, maksudnya itu di bumi ini sudah orang-orang itu sudah tidak mengenal Tuhan, makanya banyak sekali terjadi pelacuran dan pembunuhan. Secara sekilas artinya seperti itu ya. Nah, kemudian di sini penyimpangan arti yang dikemukakan Rivatere, yaitu bahwa penyimpangan arti itu disebabkan oleh 3 hal, yaitu yang pertama adalah ambiguitas, kedua adalah kontradiksi, dan ketiga adalah nonsense. Yang pertama, ambiguitas disebabkan oleh bahasa sastra itu berarti ganda atau yang disebut polyinterpretable. Nah, lebih-lebih bahasa puisi. Kegandaan arti itu dapat berupa kegandaan arti sebuah kata, frasa, ataupun kalimat. Sebuah contohnya di sini adalah puisinya Chairil Anwar yang berjudul Doa. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu mengetuk, aku tidak berpaling.
Nah, puisi ini banyak mengandung ambiguitas, hilang bentuk, berarti ganda, meskipun arti pokoknya itu penderitaan, yaitu menderita, sedih, dan penderitaannya tidak dapat digambarkan lagi dan sebagainya. Kemudian ada remuk, berarti hancur luluh hidupnya, dalam arti hidupnya tanpa harapan, penuh penderitaan, malang, dan sebagainya. Kemudian mengembara di negeri asing, berarti sangat bingung, tidak tahu arah, tidak tahu apa yang akan dikerjakan, terasing, kesunyian, dan kesepian, atau mungkin artinya memang dia pergi benar-benar ke negeri asing. Nah, aku tidak berpaling, dalam arti tidak dapat pergi lagi, tidak ada pilihan lain lagi, tak mungkin meninggalkannya lagi. Nah, ini banyak sekali kata-kata yang mengalami ambiguitas pada puisi tadi Hairil Anwar yang doa. Nah, kemudian kedua, kontradiksi, berarti mengandung pertentangan disebabkan oleh paradoks atau ironi. Paradoks misalnya, contohnya ya, serasa apa hidup yang terbaring mati, hidup tetapi mati. Pengertian ini sangat bertentangan atau berlawanan, artinya hidup tanpa harapan, tanpa perubahan, dan orang yang selalu mengalami penderitaan. Ironi menyatakan sesuatu hal secara kebalikan, biasanya untuk mengejek atau menyindir suatu keadaan. Misalnya, tampak dalam sajak Subagio Afrika Selatan, dalam yang judulnya Afrika Selatan itu, dalam sajak itu digambarkan bahwa orang kulit putih yang menyebarkan ajaran Yesus Kristus yang berupa ajaran cinta kasih itu justru melakukan kebiadaban, menjalankan politik apartheid, ras diskriminasi, merampok orang kulit hitam, bahkan melakukan pembunuhan secara biadab. Mestinya orang bangsa kulit putih sesuai dengan ajaran Kristen dan ajaran cinta kasih tidak melakukan kebiadaban itu, melainkan harus cinta kepada sesama, tidak membeda-bedakan bangsa, dermawan, dan melakukan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran tersebut. Kemudian yang ketiga adalah nonsense, adalah kata-kata yang secara linguistik tidak mempunyai arti sebab hanya berupa rangkaian bunyi, tidak terdapat dalam kamus, akan tetapi dalam puisi nonsense itu mempunyai makna, yaitu arti sastra karena konvensi sastra, misalnya konvensi mantra. Nonsense itu untuk menimbulkan kekuatan gaib atau magis untuk mempengaruhi dunia gaib. Nonsense itu banyak terdapat dalam puisi mantra atau puisi bergaya mantra, misalnya sajak Sutarji atau sajak bergaya mantra memang untuk menghubungkan dengan dunia gaib, dunia bersifat mistis, atau biasa yang disebut puisi sufistik. Nah, di sini penyimpangan atau pemoncengan arti itu disebabkan ada tiga, yaitu tadi ambiguitas, kontradiksi, nonsense. Nah, ambiguitas disebabkan oleh penggunaan kata-kata frasa, kalimat atau wacana yang dipaksa atau ambigu, yaitu mempunyai makna yang lebih dari satu atau disebut polyinterpretable. Nah, bisa ditafsirkan di sini bermacam-macam menurut konteksnya. Misalnya dalam sajak di atas, kata rawa-rawa, tepi-tepi bisa ditafsirkan sebagai tempat penuh kejahatan, kemesuman, tempat melakukan KKN dan maksiat, pelacur, orang yang menjual harga dirinya, yaitu para penjilat, kolusi, manipulasi, korupsi, dan sebagainya. Nah, tadi kan rawa-rawa itu kan maksudnya, Anda tahu kan rawa itu kan sepi ya, sepi, seram, horor gitu kan. Nah, itu diibaratkan bahwa tempat atau sesuatu bagian di bumi ini yang penuh banyak sekali kejahatan gitu loh. Maksudnya menggambarkan seperti itu. Kemudian kontradiksi disebabkan oleh penggunaan ironi, paradoks, dan antitesis, yaitu ironi menyatakan sesuatu secara kebalikan, biasanya untuk mengejek atau memperolok dewa telah mati. Itu ironi di situ justru hati manusia sudah tidak percaya Tuhan, tidak percaya ajaran Tuhan. Dewa tidak pernah mati, yang mati adalah jiwa manusia maksudnya. Walaupun di puisi tadi itu dewa telah mati, sebetulnya itu
dewa itu tidak akan pernah mati, Tuhan itu tidak akan pernah mati, yang mati itu justru jiwa atau hati manusia itu sendiri. Kemudian nonsense adalah kata-kata yang tidak